Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Ide pokok berisi gagasan dasar yang ingin disampaikan pembuat teks. Untuk membuat teks, penulis menentukan dahulu topik atau ide pokok. Kemudian dikembangkan menjadi kalimat utama. Setelah kalimat utama terbentuk, baru dikembangkan menjadi paragraf. Untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, lakukan hal-hal berikut. Membaca teks dengan seksama, menentukan ide pokok dari teks, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok dengan bahasamu sendiri, lalu gunakan diksi dan EYD yang tepat untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Ide pokok dapat dikembangkan menjadi paragraf non-fiksi. Untuk membuatnya, perhatikan hal-hal berikut. 1. Menentukan topik. 2. Membuat daftar kosakata. 3. Menuliskan ide pokok. 4. Membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. 5. Mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. 6. Membuat kalimat pendukung berdasarkan kosakata dan informasi tambahan. 7. Menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan hingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Menggali isi teks dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selain dengan menjawab pertanyaan serta menentukan ide pokok teks, menggali informasi teks non-fiksi dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan. Pertama, kamu perlu membaca isi teks secara keseluruhan dengan seksama. Kemudian, buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks. Kalian dapat menggunakan kata tanya 5W1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ayo berlatih. Setelah kalian membaca bacaan tentang ekosistem, silakan kalian isi pokok pikiran yang terdapat pada paragraf. Selanjutnya, silakan kalian buat sebuah karangan non-fiksi tentang rantai makanan dengan menggunakan kosakata yang sudah disediakan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Terdapat 3 peran dalam rantai makanan. Yang pertama, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Konsumen dikelompokkan menjadi 3. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak. Yang ketiga, pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contoh pengurai: cacing tanah,
jamur, dan bakteri. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Aliran energi adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau unsur hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, berikut contohnya anak-anak. Energi matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian aliran energi ada yang dilepas ke lingkungan, ada yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain, yaitu berupa nutrien tadi. Ada burung pipit, burung elang, ular, pengurai. Lalu setelah diuraikan oleh pengurai, nutrien tersebut diserap kembali oleh tumbuhan. Kira-kira begitu ya anak-anak? Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibagi menjadi simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. 2. Simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Ayo berlatih. Silakan kalian buat gambar rantai makanan untuk ekosistem padang rumput dan ekosistem laut, serta beri keterangan peran pada masing-masing gambar. Jadi silakan kalian buat 2 gambar rantai makanan untuk masing-masing ekosistem. Selanjutnya kalian lihat halaman 91. Boleh digunting gambarnya lalu ditempelkan sesuai dengan simbiosisnya. Beri keterangan simbiosis apa yang terjadi di antara dua makhluk hidup ini. Kira-kira nanti ada 3 pasang ya anak-anak. Silakan berkreasi. Properti tari daerah dan fungsinya. Salah satu unsur yang ada dalam seni tari adalah properti. Properti tari adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian, yang fungsinya antara lain: 1. Untuk memberikan keindahan pada tarian. 2. Menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. 3. Untuk menunjukkan ciri khas atau tema tarian. Macam-macam properti seperti selendang, kipas, topeng, caping, piring, dan lilin. Contohnya pada tari Bendrong Lesung menggunakan properti alu dan lesung, bermakna menggambarkan kegembiraan dan sukacita masyarakat menyambut musim panen. Tari tradisional di Indonesia memiliki banyak tema, misalnya tema alam dan kepahlawanan. Pada tari tema alam, gerakan menirukan gerakan di alam, misalnya hewan. Properti yang digunakan bisa benda alam seperti daun, bulu hewan, dan akar tumbuhan. Atau bisa menggunakan properti yang menyerupai benda di alam, seperti selendang yang menyerupai sayap dan mahkota yang menyerupai kepala burung. Pementasan tari adalah kegiatan menampilkan karya seni tari yang bertujuan untuk menghibur penonton. Pementasan tari juga bertujuan untuk menghargai sebuah karya seni tari yang dibuat oleh pencipta karya tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pementasan tari antara lain tema tarian, pola lantai,
tempat pertunjukan, properti, busana, kostum, tata rias, dan musik pengirim. Musik dan tari adalah satu kesatuan. Iringan musik berfungsi mengatur cepat lambatnya gerakan dalam tarian, serta memberikan gambaran suasana tari dan sebagai penyemangat para penari. Iringan musik dibagi menjadi dua, yaitu iringan musik yang berasal dari manusia berupa tepukan tangan, hentakan kaki atau nyanyian, dan iringan musik dari alat musik berupa gamelan, rebana, gendang, dan alat musik band. Ayo berlatih. Bacalah soal berikut. Sebutkan properti tari yang digunakan dalam tari Turuk Langgai. Apakah tujuan dari tari Turuk Langgai? Sebutkan gerakan-gerakan yang terdapat dalam tarian Turuk Langgai. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Rasa nasionalisme bangsa Indonesia mulai muncul sejak berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Semangat itu semakin diperkuat oleh Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Setelah perjuangan yang begitu lama, akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau sekarang disebut sebagai Jalan Proklamasi nomor 1. Isi teks proklamasi adalah hasil diskusi dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maeda, yaitu seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dengan ditemani oleh B.M. Dia. Pembacaan teks proklamasi diikuti dengan pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo dengan diiringi lagu Indonesia Raya, dan bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Benar sekali. Semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Gotong royong merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu. Masyarakat Indonesia menerapkan gotong royong dalam berbagai kegiatan. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Manfaat semangat kekeluargaan antara lain: 1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. 2. Mencegah perpecahan. 3. Menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Ayo berlatih. Silakan kalian baca soal-soal berikut lalu kalian jawab pada buku tulis kalian ya anak-anak. Kerjakan di buku tulis. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Perbedaan kenampakan alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakatnya pun juga berbeda. Jadi, kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Kenampakan alam dibagi menjadi 2. Pertama, kenampakan alami, yaitu segala sesuatu di alam yang diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia. Contohnya gunung, pegunungan, sungai, laut, bukit, danau, dan selat.
Yang kedua, penampakan buatan, yaitu penampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya waduk atau bendungan, jembatan, bandara, kebun binatang, dan permukiman. Pada penampakan alam laut, masyarakat memanfaatkan hasil laut untuk dijual, seperti ikan, kerang, maupun rumput laut. Sedangkan pada penampakan buatan seperti pelabuhan, dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut yang membawa barang dari dalam maupun luar negeri. Nah, ayo berlatih. Tugas kalian melengkapi tabel berikut sesuai dengan pengamatan di lingkungan sekitarmu. Silakan kalian amati penampakan alam dan penampakan buatan beserta pemanfaatannya di lingkungan sekitar. Bisa di lingkungan tempat tinggalmu atau di daerah Kediri dan sekitarnya. Baik anak-anak, sekian penjelasan materi untuk subtema 2. Silakan kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.